Coba Salom, pengacara senior asal Halmahera Utara yang berkiprah di Jakarta selama ini, Advokat Julius Lobiwa SHMH, siang ini berkunjung ke Polres Halmahera Utara. Ia didampingi Ketua LBH Rakyat Halut, Advokat Ekber Huata SH, serta tokoh masyarakat KAU, Yosias May, khusus untuk menemui 3 orang tersangka dalam kasus pidana lembaga adat suku Boeng. Masing-masing Ishak Bicara, Eben Hesir Bicara, dan Pendeta Julius Laranga yang sudah hampir 2 bulan ditahan di Polres Halmahera Utara. Julius Lobiwa SHMH dan Ekber Huata SH ditunjuk oleh keluarga untuk menjadi penasihat hukum ketiga tersangka. Kepada wartawan Shalom News setelah bertemu dan mendengar penjelasan Ishak Bicara dan kawan-kawan, bakal calon Bupati Halmahera Utara 2024 ini mengatakan ada sejumlah kejanggalan yang terlihat dalam penanganan kasus seperti ini yang akan diungkap oleh tim kuasa hukum. Julius Lobiwa juga sangat menyayangkan jika upaya perdamaian yang sudah dilakukan Ishak Bicara dan kawan-kawan ternyata tidak ditanggapi serius oleh Sang Haji Boeng Niklas Kojoba. Konstruksi hukum pidana termasuk dengan unsur pidananya barang siapa itu sudah jelas tidak memenuhi unsur, karena yang dirugikan adalah lembaga adat, bukan manusianya. Nah, itu yang saya kira mungkin perlu diteliti, dicermati kembali, sehingga kalaupun ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan ini dikedepankan oleh semua pihak, saya kira karena pihak terlapor, kalau kita lihat konstruksi hukum, jelas juga jadi dirugikan saat ini akibat karena uang prestasi yang terjadi ketika itu, akibat karena hutang pihutangnya. Jadi ada kewajiban yang harus dibayar, itu tidak dibayar, sehingga kemudian barang bukti tadi itu menjadi sita jaminan. Walaupun prosedur sita memang ada mekanisme kami kenal, tapi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, di mana pihak yang dirugikan sudah membicarakan hal ini dan disepakati oleh pihak pelapor. Jadi sebenarnya ini harusnya clear. Hanya pada tingkat kekeluargaan aja, tidak perlu naik sampai proses tersangka dan seterusnya. Mungkin itu yang penting harus kita cermati, baik sebagai PH-nya maupun Polres selaku penegak hukum. Gitu, supaya kita tertib di dalam penegakan hukum, karena itu kan amanah. Jadi saya sebagai PA juga saya ingin supaya di Halut ini betul-betul kita melakukan penegakan hukum secara benar gitu. Tokoh masyarakat KAU Yosias May juga menyatakan kekecewaannya karena justru sesama orang adat KAU saling melapor dan tidak diselesaikan dengan cara adat. Hari ini saya bisa mengatakan bahwa saya kecewa karena persoalan lembaga adat itu bisa diselesaikan secara adat karena ada pimpinannya. Apalah artinya kalau Bapak menyatakan sebagai seorang pemimpin, tapi masyarakat Bapak menderita di dalam penjara. Bapak harus pikirlah bahwa Ishak itu juga punya, bukan lahir keluar dari batu, tapi dia juga punya keluarga dan sanak saudara. Jangan sampai ini menimbulkan kekecewaan, menimbulkan apatisme di kalangan masyarakat keluarga sendiri. Jadi saya himbau, baiklah masalah lembaga adat tidak usah dibagi dalam, harus selesaikan. Ingat bahwa saling memaafkan bukanlah satu kerugian pada diri manusia. Sementara Ekber Huata, pengacara yang didampingi Julius Lobiwa, mengungkapkan keterpanggilannya menjadi penasihat hukum Ishak Bicara karena menilai jasa dan perjuangan Ishak Bicara sangatlah besar sebelum adat di KAU seperti sekarang ini. Saya memang hari ini ikut mendampingi Advokat Julius Lobiwa SHMH yang punya hati untuk menjadi penasihat hukum untuk kasus rekan Ishak Bicara dan kawan-kawan ini, karena memang dilandasi oleh satu kesadaran bahwa harus kita tahu bersama adat bisa ada seperti ini, bisa diakui oleh perusahaan yang ada di KAU sana itu, karena kita jujur harus akui ada perjuangan awal yang dilakukan oleh Ishak Bicara pada masa awal-awal dulu ketika demo-demo terhadap NHM dilakukan, itu kan dia adalah salah seorang yang ikut berperan di sana sampai akhirnya adat bisa seperti ini. Dan itu sekarang ini kalau saya ikut mendampingi sebagai penasihat hukum, yaitu sesuatu yang wajar karena bagi saya kehadiran Ishak dalam proses adat bisa seperti ini karena itu ada jasanya di sana. Kan itu kita akan berjuang bersama sampai kalau proses ini sampai di pengadilan. Terima kasih.
Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz Laswinda Jaya melaporkan untuk Shalom News.